Kalau untuk bisa untuk dipakai alat politik kemungkinan Ya, besar ya. bisa kata Bapak gitu Bisa, ya. bisa. Tapi Semoga. memang sebetulnya akan terlihat. Iya. Ya, semoga aja nggak nekat. Betul. Nekat untuk yang jahat kan kacau kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Selamat sore nih Pak. Selamat sore. Siapa? Kita langsung aja ya Pak. Kita kebetulan kita lagi nggak baca berita nih Pak. Iya. Saya ingin bertanya di sini Pak. Ke depan ini wajah penegak hukum kita seperti apa sih Pak? Iya. Memang kalau kita lihat ya perjalanan penegak hukum sejak reformasi tentunya banyak keinginan untuk memperbaiki yang tadinya mungkin penegak hukum itu kan masalahnya banyak, dan semua masalah penegak hukum tentunya terkait dengan korupsi. Kenapa? Korupsi bukan berarti uang negara diambil, bukan seperti itu saja, tapi ada kewenangan negara, kekuasaan negara yang kemudian dijual belikan, gitu, diperdagangkan, dan itu bahaya. Dan ketika bicara ke depan seperti apa yang terjadi ke depan adalah apa yang di kebijakan yang diimplementasikan sekarang. Jadi kalau kebijakannya sekarang penegak hukum yang korup itu dibiarkan atau diberi ruang untuk bisa terus berbuat, ya tentu ke depan masa depannya buruk ya. Oleh karena itu kita perlu untuk terus membicarakan itu. Jadi bayangkan gini Mas Ebul, penegak hukum pada dasarnya menjalankan tugas negara untuk menjaga agar keadilan itu tercapai, agar perlindungan terhadap hak asasi manusia itu bisa dilakukan terhadap masyarakat Indonesia, agar kekayaan negara itu bisa dijaga, tidak diambil orang yang dilakukan tanpa hak, dan terkait dengan menjaga lingkungan agar tidak kerusakan, dan banyak hal yang lain termasuk kedaulatan, karena negara punya kebijakan-kebijakan di wilayah teritorinya negara, dan di sana penegakan hukumnya adalah penegak hukum itu. Kalau terus penegak hukumnya korup, apa yang terjadi? Kewenangannya diperjualbelikan. Bisa jadi kemudian ketika orang yang menjadi korban kejahatan ingin mendapatkan keadilan, dan kemudian ternyata penegak hukumnya bisa dibayar, bisa dibeli, maka orang yang punya kekuasaan atas sumber daya ekonomi dan posisi kedudukan sosial, dia akan selalu bisa berbuat lebih kuat dibanding orang yang lemah. Dan ini yang berbahaya. Bukan sekedar itu, yang lebih bermasalah adalah ketika penegak hukum kemudian bisa digunakan oleh kelompok orang yang punya kepentingan ekonomi. Contohnya kita sering dengar lah mafia tertentu, baik itu mafia tambang, mafia illegal logging, ya, mafia terkait dengan perjudian, narkoba, dan banyak lain itu mafia itu. Tentunya namanya mafia itu apa yang dilakukan ilegal. Seharusnya perbuatan ilegal penegak hukum mempunyai kewajiban menegakkan hukum. Ketika kemudian kelompok tertentu yang berbuat jahat itu membayar atau berkolaborasi atau kemudian membeli kewenangan penegak hukum, maka yang terjadi adalah dia bisa selamat. Mungkin awalnya itu. Setelah itu baru kemudian lebih jauh lagi, dia bisa mengatur. Contohnya begini, seandainya ada orang mau punya kepentingan untuk mengatur penegak hukum di bidang, contohnya bea cukai gitu ya. Dia ingin menyelundupkan barang-barang tertentu yang seharusnya masuk ke Indonesia, itu ada kewajiban-kewajiban pajak. Dan kemudian dia bisa hitung, kalau dia masukkan dengan ilegal, dia bisa untung 100 poin gitu kan. Dan kemudian penegak hukumnya dikasih 10, dia bisa lakukan itu, dia untung 90. Kan itu kan suatu keuntungan yang bisa dihitung, bisa diperkirakan. Dan pastinya penegak hukum gak dapatnya gak banyak sebenarnya, tapi kerugian negaranya pasti banyak. Dan itu baru ketika bicara sektor ekonomi. Bagaimana kalau kemudian lebih luas lagi, contohnya kepentingan politik tertentu. Nah, ketika kepentingan politik tertentu ini yang berbahaya. Contohnya lawan politik yang seharusnya harus dilihat sebagai sebagai persaingan yang sehat ya.
dan saling menguatkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi kemudian menggunakan oknum tertentu atau penegak hukum yang korup untuk menyerang. Dan ketika itu bisa dilakukan, itu bahaya. Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan. Jadi kita terus harus membicarakan terkait dengan ini. Harapannya agar masyarakat itu paham. Apalagi sekarang kan mendekati tahun-tahun politik. Betul. Artinya apa? Potensi itu bisa saja terjadi. Dan ketika itu terjadi, kerugiannya pasti besar. Dan itu merusak demokrasi. Kembali lagi yang rugi adalah bangsa dan negara dan masyarakat Indonesia. Saat ini kan kita dapati Pak, penegak hukum kita kan bermasalah nih Pak ya. Ada penegak hukum bermasalah di kepolisian Pak, dan sering kita bahas juga salah satu pimpinan KPK, pimpinan KPK juga bermasalah. Ditakutkan kan pimpinan KPK yang diperalat gitu Pak. Iya. Yang tersangkakan seorang karena kan dari track recordnya kan dia ini tidak punya integritas bahasanya gitu. Bisa nggak berpikiran gitu? Ya kurang berintegritas gitu Pak. Ya, kalau kurangnya banyak bangetan ya. Kurangnya sedikit itu masih oke lah ya. Ya masalahnya gini, memang saya paham lah. Justru sekarang ini ketika tadi ambil contoh KPK. Iya. Ketika KPK kemudian pimpinannya bermasalah. Ketika bermasalah atau mempunyai integritas yang lemah, bahkan tidak berintegritas, maka resikonya lebih mudah untuk dikooptasi atau dikuasai atau diatur, istilahnya dibeli lah, dibeli dengan apapun ya. Ketika itu yang terjadi itu bahaya. KPK itu lembaga independen. Masalahnya memang dia bukan lembaga yang besar sekali, dia punya pegawai paling 1.500, 1.600 ya, nggak banyak. Tapi ketika bisa dikuasai dan kewenangannya untuk extraordinary memberantas korupsi kemudian diarahkan untuk kepentingan lain, itu bahaya. Dan itu bahaya sekali. Mungkin nggak? Kalau mungkin selalu mungkin. Apalagi sekarang saya katakan ini sudah dekat dengan tahun politik. Nah, ketika itu dimanfaatkan, maka itu bahaya sekali. Dan tadi saya katakan, ketika lembaga independen diharapkan memang lembaga itu bisa mengatur sendiri, melakukan tugas-tugasnya dengan transparan dan profesional, ya, akuntabel tentunya. Ketika kemudian bermasalah, maka itu dampaknya juga besar. Beda seperti penegak hukum lain, contohnya kepolisian, kejaksaan dan lain-lain. Ada juga di situ perpajakan, kan ada penegak hukumnya juga ya, dan bea cukai gitu. Itu kontrolnya dari presiden, tentunya ada timnya yang melakukan. Dan ketika KPK ini kemudian dimanfaatkan, saya khawatir kemudian bukan sekedar timbul permasalahan atau merusak demokrasi saja, tapi yang saya khawatirkan adalah kepercayaan publik terhadap upaya memberantas korupsi semakin turun lagi. Bayangkan KPK sekarang di urutan para penegak hukum itu KPK sudah yang paling bawah. Ketika turun lagi ngangkatnya berat. Dan ya kita juga khawatir ya. Kenapa? Karena pemberantasan korupsi itu adalah faktor penting untuk kemajuan negara. Kalau korupsinya di mana-mana, bagaimana bisa maju negaranya? Kurang lebih begitu. Boleh nggak sih Pak kita berpikiran gini Pak? Di KPK kan ada kasus besar Pak, kasus yang kayak Bansos, Binur, itu kan kasus yang ya bersinggungan dengan politik kan gitu Pak. Dan itu tidak dilanjuti, aman-aman saja. Mungkin kan Pak, ke depan ini KPK ini dipakai untuk alat politik, untuk tersangkain seseorang mungkin karena pesanan dari politik gitu Pak. Bisa nggak? Emang tadi saya bilang memang bahaya ya. Dan mungkin selalu mungkin, apalagi ketika pimpinannya adalah orang yang tidak menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi. Bahkan integritasnya bermasalah atau bisa dibilang track recordnya bukan track record yang betul-betul bisa dibanggakan sebagai orang yang berintegritas. Ini yang menjadi kekhawatiran, dan semoga saja tidak terjadi ya. Semoga tidak terjadi. Artinya kalau terjadi ya itu dampaknya luar biasa, buruk sekali. Pak, ini pertanyaan yang agak serem-serem dikit sih Pak.
Bisa nggak nih Pak, misal Pak ya, saya seorang orang kaya nih Pak, yang oligarki lah disebutnya gitu Pak. Gawat ya. Semoga aja tidak Pak. Terus saya itu punya power, punya link banyak. Salah satu pimpinan KPK atau lembaga ini saya suruh nih Pak, nih tersangkain pejabat ini misal, gubernur inilah tersangkain. Secara kan dari track recordnya pimpinan KPK ini bermasalah gitu Pak. Bisa memang idealnya nggak bisa, harusnya nggak bisa. Kenapa? Karena mekanisme kerja di KPK itu ketat. Tapi masalahnya belakangan ini memang sudah banyak perubahan ya. Karena dominasi pimpinan KPK untuk mengambil untuk mengatur sampai di level-level bawah ini kuat sekali sekarang. Ketika itu yang terjadi dan ditambah dengan integritas yang bermasalah, maka itu bisa jadi terjadi. Tapi sebetulnya mudah untuk dilihat ya. Makanya seandainya peristiwa seperti tadi, apalagi terhadap calon-calon tertentu ya, seandainya politik kan, calon legislatif ataupun calon eksekutif kemudian ditarget, kemudian dikenakan dengan cara-cara tertentu, sebetulnya kelihatan karena setiap perbuatan korupsi apalagi yang terkait dengan pasal 2, pasal 3 berhubungan dengan melawan hukum, berhubungan dengan kerugian keuangan negara, itu pasti ada kualifikasinya. Pertama, kita bisa lihat bahwa yang disebut kejahatan, disebut perbuatan tertentu adalah kejahatan, itu harus memenuhi syarat bahwa ada perbuatan melawan hukumnya. Harus ada istilahnya willen witten atau mens rea atau niat jahat atau kehendaknya untuk berbuat. Dan kemudian ada lagi yang mesti dikaitkan dengan kerugian keuangan negara. Dan ketika itu bisa betul-betul terpenuhi dengan syarat-syarat yang ketat sebagaimana standar pembuktian dalam perkara pidana, maka itu memang proses yang wajar. Tapi ketika ada proses yang tidak wajar, mestinya bisa dikenali dengan cara-cara begitu. Nah, ini yang menarik ya. Tapi yang menarik lagi begini, proses di KPK yang rentan atau yang terkait dengan upaya penetapan tersangka di KPK itu adalah ketika berhubungan dengan kerugian keuangan negara, pasal 2, pasal 3. Biasanya itu dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh ahlinya dari eksternal, dari BPK, dari BPKP. Kalau seandainya ada niat seperti itu, biasanya dia nggak mau pakai ahli dari luar, karena sulit dikontrol kan. Ahlinya akan dia pakai sendiri dan lain-lain. Nah, ini peluang-peluang itu yang bisa dilihat nanti. Jadi memang semuanya mestinya tergantung dari integritasnya pimpinan KPK. Kalau pimpinan KPK-nya bermasalah, tadi bisa, tapi mestinya akan kelihatan dengan indikasi-indikasi tertentu. Kalau soal kelihatan dengan kecuali ngeyel. Iya, tadi bahwa soal nanti kelihatan pasti dengan indikasi. Nah, itu kan tidak masalah Pak. Yang penting kan sudah ditersangkakan nih Pak. Walaupun nanti kan nggak terbukti Pak. Yang penting di media kan namanya udah jelek gitu Pak. Saya teringat dengan proses di mana pimpinan KPK menyingkirkan orang-orang yang berprestasi baik di KPK dengan mekanisme seolah-olah mekanisme TWK, tes wawasan kebangsaan. Ternyata perbuatan itu dilakukan dengan sedemikian banyak perbuatan melawan hukum, manipulasi dan perbuatan-perbuatan ilegal lainnya dan melanggar hak asasi manusia. Itu nekat dilakukan. Walaupun indikatornya banyak, terang benderang, lembaga-lembaga lain menyatakan. Kalau dengan mekanisme itu yang disampaikan Mas Saiful sangat mungkin. Artinya rentan memang. Rentan bisa dilakukan itu. Saya mengingat dari yang sebelum-sebelumnya Presiden bicara aja tidak didengarkan. Nggak dipedulikan ya. Menganggap tidak punya atasan. Nah, betul. Ombudsman aja ngasih rekomendasi diabaikan. Ya. Bisa jadi kan kita berpikirnya kan jadi ditakutkan jadi alat politik gitu loh. Makanya kita sekarang membicarakan itu tentunya semoga publik juga paham bahwa hal-hal begini itu resiko besar. Tadi sebagaimana saya katakan, idealnya upaya memberantas korupsi itu dimulai dari penegak hukum dulu. Penegak hukum diperbaiki, maka akan memperbaiki banyak hal, termasuk resiko-resiko terkait dengan penggunaan kewenangan atau kekuasaan penegak hukum untuk kepentingan bisnis maupun politik. Ini yang lebih bahaya.
Terima kasih Pak. Semoga aja apa yang kita diskusikan ini tidak terjadi Pak. Karena ya, betul. Itu kan sudah bisa diprediksi lah. Ya. Kalau untuk dipakai alat politik kemungkinan besar bisa kata Bapak gitu. Bisa. Tapi memang sebetulnya akan terlihat. Iya. Semoga aja nggak nekat. Betul. Nekat untuk yang jahat kan kacau kita. Kalau nekat berarti prediksi kita benar Pak. Iya. Terima kasih Pak untuk pencerahannya. Semoga masyarakat teredukasi apalagi ke depan tahun-tahun politik dan lebih cerdas lagi tentunya Pak. Iya. Siap, terima kasih. Salam integritas, anti korupsi.